Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Di sini aku mau sedikit sharing tentang pengalaman aku sakit kemarin. Sakitnya itu sakit herpes kebetulan ya. Dan alhamdulillah dalam seminggu, nggak seminggu sih, lukanya itu udah hilang meskipun belum 100% pulih. Tapi alhamdulillah luka herpesnya itu nggak menyebar sama sekali, jadi cukup di satu sisi aja, di sini ya, di kelopak mata aku sama garis lurus ke atas ke jidat. Ini ya udah agak kelihatan sih sebenarnya, tapi nanti aku bakalan tunjukin foto yang jelasnya ya. Jadi waktu itu tuh aku bangun tidur hari Jumat, bangun tidur dan tiba-tiba kok kayak perih gitu di mataku. Pas aku bercermin kelihatan merah-merah sih. Terus kata suami juga udah kelihatan sih ada garis gitu ya, garis lurus gitu. Tapi berhubung mata aku minus, jadi aku bercermin itu kayak nggak terlalu jelas ya garisnya itu. Ya aku hiraukan aja. Mungkin pikirku itu kegores, mungkin karena lukanya itu mirip kayak kegores gitu, merah. Ini juga merah ya, terus perih, apalagi kena air, perih banget, kayak panas juga. Gak nyangka penyakit apa-apa dulu sih, baru ngerasa ini, mungkin karena kegores. Nah, terus aku pergilah ke sekolah karena ada acara, kebetulan juga ada acara pemotretan buat foto wisuda kelas 6 kan, semua guru-guru itu difoto. Untungnya tuh di kamera masih kelihatan gitunya sih lukanya tuh, apalagi kalau pakai kamera cantik. Lalu keesokan harinya pas bangun tidur juga aku bercermin lah, dan hari Sabtu ya itu aku kaget lah, itu si garisnya itu jelas banget, ada gurat gitu dari dahi ya, dari pelipis mata ini nyambung ke sini nih. Masya Allah jelek banget kalau aku ngaca itu. Aku berinisiatif untuk mengoleskan dengan propolis. Kebetulan aku selalu nyetok ini ya, propolis mereknya British Propolis. Aku konsumsi ini udah dari Oktober 2020. Khasiatnya bagus, cuman udah beberapa bulan ini kayak yang malas gitu konsumsi ini. Padahal ini bagus banget untuk obat luka luar juga, ini oke. Ya aku teringat lah punya propolis yang oke banget waktu aku sariawan, diolesin ini anjur langsung kering. Terus aku iseng lah olesin propolis ini di seluruh muka, di seluruh luka aku ya, di sini sama ininya. Satu kali aku diemin, berasa perih sih, tapi kesananya oke lah. Tiap kena air itu perih juga, tapi aku gak olesin lagi propolis, udah satu kali aja. Terus masih di hari Sabtu, aku iseng-iseng siangnya itu aku iseng-iseng foto, dan ternyata ada kayak gelembung kecil gitu putih di ini, yang di kelopak mata. Aku masih gak ngeh ya, dan hari itu aku ada acara kayak haul kakek aku yang udah meninggal di rumah saudara. Aku pergilah sama suami, dan di sana, nah, dan di rumah saudara itu kan banyak kumpul-kumpul keluarga. Mereka lihat tuh, itu kenapa katanya. Ya aku gak tahu juga ya, gak tahu kenapa kok bisa kayak gini, mungkin kegores lagi tidur atau apa. Terus sama saudara aku tuh dilihat, ditelaah, itu mah kayak herpes katanya. Ya udah, dari sana tuh mulai panik, kita tuh langsung pergi, dan akhirnya aku menuju klinik dokter itu. Aku daftar sekitar jam 3:30. Aku baru dapat periksa itu jam 8:30 malam guys, lama banget ya. Nah dari jam 3:30 ke 8:30 itu aku kan nunggu di klinik ya, dengan hati yang galau, resah, gundah gelisah. Aku banyakin doa aja. Jadi aku kalau ketimpa musibah, sakit, apalagi sakitnya kayak gini ya, yang kata orang bisa nyebar, penyembuhannya lama ya. Dari sana tuh aku banyakin berzikir, berdoa,
banyak istighfar. Ya Allah, minta kesembuhan sama Allah, baca surat Al-Insyirah. Itu sih yang bisa nenangin aku ya selama nunggu dokter itu. Banyak ampun sama Allah, minta ampun. Karena mungkin Allah kan lagi negur kita ya. Allah pengen kita itu lebih banyak berdoa, lebih banyak berkeluh kesah kepadanya. Alhamdulillah, jam 8:30 itu nama aku dipanggil, aku masuk dan diceritakanlah kenapa aku herpes dok. Kata orang aku herpes. Diperiksa ya. Udah dikasih obat apa aja kata dokter. Belum dok, baru ditetes propolis aja. Oh gitu. Terus sama dokternya diperiksa pakai senter gitu, dilihat udah berapa hari ini lukanya. Udah 2 hari dok, kan dari hari Jumat aku ke dokter itu hari Sabtunya ya. 2 hari dok. Terus dokter juga ngulangin lagi, yakin ini baru 2 hari, kata dokter. Dihentikan dulu obatnya. Terus dokter ngasih resep lah ke aku. Terus ya gitulah, ngasih pantangan makanan. Dokter memantang makanan yang berasal dari daging-dagingan serta turunannya, ayam, ikan, sapi, susu, telur, sebagainya. Jadi aku cuman makan sayur, buah-buahan, dan vitamin. Nah, dari dokter itu aku dikasih beberapa macam obat sama salep. Obat yang sebelum makan namanya ranitidin HCl 150 mg. Terus obat yang diminum setelah makan ada hufralgin sama vitamin C. Yang sudah makan itu vitamin C sama hufralgin sehari 2 kali ya. Lalu ada obat yang 5 kali 1 hari. Diminumnya sehari itu 5 kali 1 tablet tiap 4 jam sekali. Jadi aku di alarm ya supaya gak lupa. Di alarm juga aku suka ini sih, suka lupa. Ini diminumnya itu sudah makan ya. Lalu dikasih juga salep. Salepnya juga kayak yang curah gitu sih, disimpannya itu di cup apa sih ya, cepuk gitulah kecil. Selama pengobatan itu aku rutin minum obat ini sama minum madu. Madunya madu TJ aja sih, sama British propolis. Karena aku juga baca ya, saat aku tahu aku herpes, aku lihat di Google itu bagaimana propolis bisa menyembuhkan herpes itu. Ternyata khasiatnya bagus banget. Kalian bisa lihatlah, banyak juga jurnal luar negeri yang ngebahas si propolis ini. Karena propolis ini kan kayak akan flavonoidnya tinggi lagi, apalagi British propolis ya. Kalau propolis merek lain aku gak tahu, gak bisa jamin sih. Harganya juga lumayan ya. Tapi alhamdulillah sih aku ngerasa luka herpes aku bisa cepet kering, gak menyebar ini. Karena awalnya mungkin aku tetesin ini sama minum propolis ini sih, diri aku meyakininya ya, selain dari obat dokter ini. Karena dokter juga kayak nggak percaya gitu, baru 2 hari kok kelihatan udah kering gitu si lukanya itu. Sampai 2 kali nanyain, ini yakin 2 hari? Karena aku baca juga ya, sehari 2 hari itu lagi masa penyebaran mungkin ya, penyebarannya yang banyak. Ya aku alhamdulillah udah kering sih yang, oh ya kan aku bilang, wah pas aku di foto itu ada bukan benjolan ya, butiran yang berisi air, kayak berisi air itu. Pas malamnya itu aku udah, pas malam Sabtu malam itu aku kan beberapa kali ke air ya buat sholat, ambil wudhu, kayak gak ada gitu. Jadi cuman tinggal perihnya aja, mungkin udah kempes ya. Nah setelah di rumah aku minum obatnya lah, obatnya diminum, terus sesekali aku olesin propolis juga, meskipun kata dokter kan dihentikan dulu. Seseringnya sih pakai salep, tapi sekali-kali aku pakai propolis. Aku akan update ya
Nah, tiap harinya itu aku foto ya perkembangan si luka aku. Dan ini hari ke-7 udah gak ada. Sebenarnya ini dari kemarin sih, dari hari ke-6 itu udah bersih, udah kayak yang mengelupas dengan sendirinya. Tapi meskipun udah kelihatan udah bersih ya, tapi aku masih suka ngerasa perih gitu tiap, kan ini masih aku pakai salep ya, salepnya itu masih aku pakai karena aku belum kontrol lagi ke dokternya, baru besok kontrol lagi. Aku masih pakai salep yang di kelopak mata itu masih suka agak perih. Kalau yang ini sih di atas jidat sih udah enggak, paling gatal-gatal dikit, itu jangan digaruk juga ya, begitulah. Tapi emang katanya lama sih kalau penyembuhan herpes itu, ada yang bertahun-tahun sakitnya itu masih kerasa gitu meskipun si lukanya itu udah gak ada, karena kan ini menyerang saraf ya. Aku baca juga itu kalau pengen kembali normal itu harus terapi ke spesialis saraf. Tips dari aku sih, ketika ada sesuatu yang gak beres di diri kita, kan cuman kita yang bisa ngerasain ya, cepetan lah kalian itu carilah penyebabnya apa, cari obatnya, jangan dibiarin. Kayak herpes aku ini mungkin kalau aku biarin berhari-hari mungkin bakalan nyebar ya, apalagi ini di wajah. Aku gak kebayang sih, aku takutnya itu kan takut nyebar gimana wajah aku, kan penyembuhannya lama dan sakitnya itu ampun-ampunan kata dokter juga, dalam saraf ya. Jadi sebisa mungkin untuk pertolongan pertama kalian mungkin nyetok ini sih British Propolis di rumah itu ya. Jadi kalau ada luka apapun kalian oles dengan ini si propolis, British Propolis ini, insya Allah lukanya cepat kering, cepat sembuh. Dan yang penting itu antivirusnya itu oke banget, antibakteri, antivirusnya. Kalian bisa googling aja ya bagaimana khasiatnya si British Propolis ini. Aku juga gak nyaranin ya kalau kalian pengobatan herpes ini pakai propolis aja, aku gak nyaranin ya, karena aku berobat juga ke dokter dan pakai propolis juga. Mungkin propolis ditambah obat dari dokter itu khasiatnya akan lebih oke. Jadi si lukanya itu cepat kering, nggak menyebar lagi ya, buat daya tahan tubuh kita juga sih. Karena aku nanyain ke dokter, dok berapa lama sih penyembuhannya herpes ini, kata dokter ya bisa seminggu 2 minggu tergantung daya tahan tubuh kita ya. Usahakan ketika kalian ditimpa amanah sakit ini, herpes khususnya, patuhi anjuran dokter, minum obat yang teratur, makanan yang dipantangnya juga harus dituruti, minum suplemen ya, bisa propolis, madu atau apapun, vitamin. Jangan stres dan selalu berdoa, banyakin istighfar, tobat sama Allah, minta kesembuhan sama Allah, karena Allah yang memberikan penyakit, yang menciptakan virus ini kan untuk menguji kita manusia. Kita sabar gak nih, kita bersyukur gak nih, ya kita sabar aja, pasti Allah menyembuhkan. Alhamdulillah sih ya, mungkin karena pertolongan pertama aku pakai propolis mungkin ya, jadi aku bisa menekan laju pertumbuhan si virusnya. Meskipun katanya sih virus ini gak mati ya, dia itu tertidur di syaraf kita, kulit kita. Tapi asal daya tahan tubuh kita itu kuat, terjaga, insya Allah lah si virusnya itu gak akan aktif. Oh ya, sebelum aku kena virus ini juga, emang sih aku itu kecapean, begadang terus stres juga mungkin ya. Itu sih mungkin tipsnya, itu jaga kesehatan, jaga imun dan iman. Mungkin itu yang bisa aku share, semoga bermanfaat dan semoga semua yang sedang ditimpa amanah sakit ini bisa segera pulih, segera sehat kembali. Jangan lupa berdoa, berikhtiar, maksimalkan dan bersabar ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.